Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Trigeminus dengan Fasilitas Indah Farunisa. Di sini kami beranggotakan dengan saya, Kafir Rosman Fikir dengan NIM 2300034044. Saya Ananda Dara Puspita dengan NIM 2300034063. Saya Linda Ayu Puspita dengan NIM 2300034057. Saya Atia Hanin Kurniawan dengan NIM 23000400. Saya Ariana Nasri Junior dengan NIM 2300040110. Saya dengan Salsabila Nurul Aslia dengan NIM 2300034042. Saya Belvanaya Kumala dengan NIM 2300034117. Saya Nasyara Rastiana dengan NIM 2300340082. Saya Ayuna Rahmawati dengan NIM 2300034112. Saya Saldan Bayu Yuska dengan NIM 2343034061. Saya dengan Anu Muzamil Faiz dengan NIM 2300034091. Di sini kami akan membuat video advokasi dengan skenario yang telah kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Dr. Kafir Rosman Fikir, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Bagian Keuangan dan Kehartadipendaan Dr. Aryani Naswah, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Dr. Hanim Muzaki, dan yang saya hormati seluruh peserta audiensi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Nurul Aslia selaku moderator pada audiensi pagi ini. Sebelum memulai audiensi, izinkan saya untuk memperkenalkan peserta audiensi pada pagi hari ini. Ketua BEM, Saudari Linda Ayu Puspita. Ketua DPM, Saldan Bayu. Dan perwakilan angkatan yang bersangkutan yaitu Saksi 1 Ayu, Saksi 2 Hanin, dan Saksi 3 Dara. Baiklah, penyampaian aspirasi pertama akan disampaikan oleh Gubernur Fakultas Kedokteran yaitu Saudari Linda dan dibantu oleh Ketua DPM Saldan Bayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, perkenalan saya Linda Ayu Puspita selaku Gubernur BMF Kedokteran A. Di sini saya izin menyampaikan aspirasi dari angkatan 2023 tentang kewajiban tinggal di asrama dan mengikuti kegiatan asrama. Menurut kami, keputusan tersebut kurang tepat karena mengingat beban belajar di kedokteran itu sangat berat. Kemudian ditambah dengan program-program asrama yang cukup menyita waktu, dan kemudian didukung oleh peristiwa yang kemarin terjadi yaitu kematian 2 orang mahasiswa, sehingga kami dari BMF Kedokteran A mengharapkan keputusan dari kewajiban tinggal di asrama tersebut untuk dihapuskan. Sekian dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kepada Ketua DPM Saldan Bayu bisa untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan, nama saya Saldan Bayu Yuska selaku Ketua DPM Fakultas Kedokteran Universitas A. Jadi saya izin ya dok untuk menyampaikan bukti-bukti dan data-data yang telah kami kumpulkan selama ini. Jadi pada 6 bulan lalu ya, selama dalam rentang waktu 6 bulan ini didapatkan bahwa 2 mahasiswa kedokteran yang tinggal di asrama itu bunuh diri karena penyebabnya adalah gangguan mental. Lalu didapatkan data juga bahwa sebanyak 40% mahasiswa itu mengalami kecemasan, 15% yang mengalami depresi,
lalu 10%-nya itu stres berat. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% mahasiswa kedokteran angkatan 23 yang tinggal di asrama itu mengalami gangguan kesehatan mental. Gitu, Dok. Jadi pada audiensi pagi hari ini kami dengan hati meminta pada dekanat untuk menghapuskan aturan yang mewajibkan mahasiswa kedokteran angkatan 23 ataupun mahasiswa baru itu untuk wajib tinggal di asrama selama 1 tahun. Itu. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Dr. Kavi ataupun Dr. Arya Ganasha boleh ditanggapi terlebih dahulu, Dok. Jadi kan kalian waktu pertama sebelum masuk ke sini kan udah di screening, udah ditanya apakah kalian bersedia apa enggak waktu wawancara. Nah itu rata-rata semuanya tuh, bukan rata-rata lagi, tapi semuanya tuh menjawabnya iya, bersedia dan nggak ada kendala walaupun yang dari non pesantren ya. Jadi kami pikirnya tuh udah bisa beradaptasi lah dengan pesantren ini. Lalu untuk yang selanjutnya tuh itu kan kasus kematian ya, berarti harus ada pihak keluarga di sini. Apakah di sini ada pihak keluarga apa enggak? Izin jawab, Dokter. Jadi memang benar kalau adik-adik mahasiswa angkatan 23 itu pada waktu awal mendaftar itu memang mengisi kesediaan untuk tinggal di asrama. Nah, tapi dari yang kami dapatkan itu penyakit gangguan kesehatan mental ini justru timbul setelah masuk ke asrama. Jadi sebelumnya memang mereka itu tidak ada riwayat penyakit gangguan mental. Tapi ketika sudah 6 bulan di asrama ini, barulah muncul gangguan-gangguan mental, bahkan berujung bunuh diri. Nah, terkait untuk keluarga yang hadir, memang di sini tidak kami hadirkan ya, Dok, mohon maaf. Tapi kami hadirkan teman korban yang kebetulan memang teman sekamar. Lalu ada juga kami menghadirkan korban lain, yaitu teman lain yang memang mengidap gangguan mental karena tinggal di asrama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Nur Kurniawan sebagai saksi. Di sini saya berdiri sebagai teman almarhumah yang beberapa hari lalu meninggal dunia karena bunuh diri. Saya sudah berteman lama dengan almarhum. Saya mengenal almarhum sebagai pribadi yang ceria. Beliau juga sering sharing dengan saya. Perlu dicatat bahwa almarhum tidak ada riwayat depresi sebelumnya. Sejak masuk Fakultas Kedokteran dan asrama, saya sering melihat almarhum murung dan menangis, sampai akhirnya dia mengidap depresi. Saya sebagai teman kamar sudah berupaya untuk menghibur, tapi pada akhirnya almarhum memilih untuk mengakhiri hidupnya. Saya sangat terpukul atas kejadian ini. Terima kasih. Oh ya, saya mau tanya, peran kamu sebagai teman itu cuma menghibur, gak menyarankan teman kamu untuk ke psikolog dari fasilitas asrama atau fakultas? Izin menjawab. Peran saya sebagai teman tidak hanya menghibur, tapi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa saya suka sharing dengan almarhumah. Kemudian saya bersama dia ke klinik psikolog, tapi memang bukan dari universitas. Maksudnya dari psikolog di luar. Kenapa nggak memilih dari fakultas saja? Karena kan itu kan merupakan fasilitas. Kalau dari fakultas kan itu bisa misalnya ada masalah itu kan bisa langsung disampaikan ke saya. Baik, Dokter, izin menjawab. Sebenarnya dari almarhumah sendiri yang ingin meminta untuk berobat ke psikolog di luar karena memang dia sudah tertekan dengan kehidupan Fakultas Kedokteran.
Baik, apa kamu tidak menyampaikan kepada kamu tidak memilih untuk di psikolog fakultas. Kemudian kamu menyampaikan nggak ke pengurus asrama? Baik dokter, sebelumnya saya mengira bahwa penyakit mental adalah privasi dan setiap penyakit adalah privasi bagi penderitanya. Jadi saya sudah menyarankan kepada almarhumah untuk menceritakan setidaknya kepada pengurus asrama, baru nanti lanjut ke fakultas. Namun nyatanya dia juga belum bercerita karena saya merasa saya tidak punya kapasitas untuk menceritakan apapun kepada asrama maupun fakultas karena penyakit itu tadi adalah privasi si penderita. Oh, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, ya, apakah ada saksi lain? Izin memperkenalkan diri, saya Ayuna Rahmawati sebagai saksi. Saya sebagai pengidap depresi tingkat sedang, tetapi sebelum ini saya tidak pernah ada riwayat depresi. Namun karena jadwal asrama yang padat ditambah kegiatan FK, akhir ini saya mengidap depresi tingkat sedang. Terima kasih dokter. Memang benar aktivitasnya sudah itu. Kan di asrama cuma kuliah malam dan kegiatan pagi. Mungkin kalian yang nggak bisa mengatur waktu. Kegiatan di asrama itu hanya kuliah malam dan jadwal pagi aja dok gitu. Untuk selanjutnya nggak ada sih dok yang memberatkan, dan itu sudah disesuaikan dengan jadwal kuliah dari anak-anak juga. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin menyanggah? Maaf dok, izin interupsi dari kepala asrama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belva Naya sebagai ketua angkatan, perwakilan angkatan. Jadi untuk kegiatan di asrama tidak hanya seperti yang disebutkan oleh kepala asrama, cuma kita dari jam 3 pagi sudah ada aktivitas pagi seperti tahajud, sholat tahajud tiap hari, terus tadarus Al-Quran, hafalan hadis, hafalan Al-Quran, itu sampai jam 7 pagi. Setelahnya kita masuk kuliah itu jam 8 pagi. Lalu kita kuliah sampai jam 5 sore. Masih dilanjut dengan kuliah malam dari jam 6 sampai jam 9 malam. Terima kasih dok. Ya, izin dijawab. Jadi itu yang benar itu pernyataan siapa ya? Kok beda antara pengurus sama yang menjalankan sama mahasiswanya? Kami juga sudah menyampaikan kan kepada pengurus asrama untuk menyesuaikan jadwal dari FK karena mahasiswa FK itu jadwalnya memang padat. Izin menambahkan dokter, menurut sepenglihatan saya dan dari dengar cerita adik-adik 23, mungkin perbedaan persepsi itu karena terkadang antara satu pengurus dengan pengurus yang lain itu terjadi miskomunikasi, sehingga kadang-kadang kan adik-adik jadwalnya itu pagi dong, kemudian kalau kok selesainya mepet. Mungkin di situ yang menjadi permasalahan. Oke, baik, saya terima aspirasinya. Untuk keputusannya nanti bisa kami diskusikan lagi di pekan depan ya dokter. Kami diskusikan, tapi nanti kami nggak janji ya bakal terrealisasikan apa enggak. Tapi nanti kami usahakan dengan kepala asrama lagi, baik itu dikurangi jadwalnya atau diganti. Baik, dari hasil keputusan audiensi pada pagi hari ini dapat disimpulkan akan diadakan pertemuan audiensi kembali di pekan depan ya dok. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator akan mengakhiri sesi audiensi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi